Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Namaku Nia. Aku kelas 11 SMA dan sekarang lagi libur sekolah semester ganjil. Sudah seminggu libur, aku hanya diam di rumah saja. Kebanyakan, aku hanya menghabiskan waktuku dengan bermain HP. Aku punya grup WA yang isinya teman-teman dekat sekolahku. Grup itu terdiri dari 5 orang, termasuk aku. Di dalam grup, kami sering membahas segala hal yang seringnya membuat aku tertawa ngakak. Lalu pada hari Kamis, temanku yang bernama Dila mengirim pesan di grup. Weekend ini nginep di rumah gue yuk. Nginep? Boleh juga tuh. Lagian, gue juga gak ada rencana apa-apa selama liburan ini. Sebelum aku sempat membalas, teman-temanku yang lain sudah membalas duluan. Mereka pada gak bisa datang karena ada acara lain, kecuali satu orang temanku yang bernama Sekar. Dilihat dari balesannya, Sekar kayaknya antusias banget pengen nginep di rumah Dila. Lalu aku, Sekar, dan Dila pun ngobrol lebih lanjut tentang waktu dan info lainnya untuk menginap. Sebenarnya kami semua belum pernah ke rumah Dila karena rumahnya paling jauh di antara kami semua. Sesuai janji yang telah ditentukan, aku dan Sekar datang ke rumah Dila di Sabtu siang dan akan pulang di Minggu malamnya. Pukul 1 siang, aku memesan taksi online bersama Sekar. Wah, aku cukup tertegun melihat tarifnya yang cukup mahal. Dari Jakarta Timur menuju Jakarta Barat. Aduh, rumah Dila jauh juga ya. Ujung ke ujung ini mah. Lalu taksi pun datang dan di dalamnya kami berdua ngobrolin banyak hal, termasuk rumah Dila. Setahu aku, Dila berasal dari keluarga kaya. Ya, jadi mungkin rumahnya juga besar. Setelah melakukan perjalanan, akhirnya mobil sampai di depan rumah Dila. Kami pun turun dari mobil dan melihat pagar rumahnya sangat tinggi. Wow, rumahnya gede banget, Kar. Sekar juga ikut terpana melihat rumahnya. Dan kemudian ia menelpon Dila untuk mengabari kalau kita sudah sampai. Kami berdua pun menunggu sampai ada seorang ibu-ibu yang membukakan pagar untuk kami. Ibu itu berumur sekitar 50 tahunan. Posturnya pendek dan lebar. Ia lalu mempersilahkan kami untuk masuk. Aku kemudian melangkah ke dalam sambil merasa takjub melihat rumahnya. Rumahnya bergaya klasik dan ada 2 tiang tinggi di depannya. Kami lalu dituntun oleh ibu itu untuk masuk lewat garasi yang ada di kiri. Saat aku mau masuk ke garasi, aku sempat melihat ke sebelah kanan, yaitu tepat di depan pintu masuknya, ada sebuah patung kuda hitam berpose jingkrak. Entah kenapa aku melihatnya
Terasa jadi menyeramkan. Lalu tibalah kami di ruang tengah, dan aku lihat Dila lagi ada di meja makan, sedang mengambil makanan. "Halo gengs, kita ke atas aja yuk," ucap Dila yang beranjak menuju tangga. Aku lalu mengikuti Dila untuk menuju tangga yang posisinya ada di sebelah pintu tempat tadi kami masuk. Lalu saat aku memijakan kaki ke anak tangga, aku lihat ke arah kanan. Di sebelah meja makan terdapat kamar yang terbuka, dan di dalamnya terlihat seorang nenek-nenek berambut putih sedang duduk di kursi goyang. Itu neneknya Dila kali ya. Kemudian kami pun sampai di kamar Dila, dan kami langsung duduk selonjoran. "Rumah lo gede juga ya, Dil? Di lantai satunya juga banyak guci gede," sahut Sekar spontan. Dila tersenyum sambil bilang kalau memang ayahnya suka mengoleksi guci dan patung. Ia sendiri bahkan gak tahu itu semua buat apa. Yang ada hanya bikin rumah ini tambah serem aja. Mendengar ucapan Dila, aku dan Sekar langsung bertatapan. Memang sih, aku merasa kalau hawa rumah ini aneh. Iya, ayah sama ibu aku lagi dinas keluar kota. Jadi yang ada di rumah ini cuman kita berlima aja, tutur Dila sambil membagi-bagikan makanannya. Kemudian Sekar pun pengen numpang ke kamar mandi. Di saat aku juga ikut kebelet ingin buang air kecil. "Aduh Kar, gue dulu deh, gue udah kebelet banget dari tadi," ucapku yang udah gak tahan gara-gara AC mobil yang dingin tadi. Dila bilang kalau kamar mandi di atas cuman ada satu. Kalau mau di lantai bawah di dekat dapur. Akhirnya aku memilih untuk pergi ke kamar mandi bawah. Aku berjalan menuruni tangga dan menuju dapur. Lokasi dapur dekat dengan meja makan tadi. Aku pun melangkah lurus menuju meja makan yang di sebelahnya ada kamar terbuka. Di dalamnya aku masih melihat ada nenek yang duduk di kursi goyang. Posisi nenek itu duduk membelakangiku, jadi aku gak bisa lihat wajahnya. Oh, itu kan nenek Dila yang tadi. Ya udahlah, aku pun jalan terus hingga sampailah di kamar mandi. Aduh, akhirnya lega banget. "Iya, ada orang." "Iya, sebentar." Aku lalu buru-buru pakai celana dan langsung membuka pintu. Saat aku lihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Aku kemudian jalan hingga bertemu seorang nenek-nenek yang sedang duduk di meja makan. Nenek itu duduk membelakangiku hingga wajahnya masih tidak terlihat. Loh, itu kan nenek Dila yang duduk di kursi goyang tadi. Kemudian aku pun jalan melewati meja makan itu dan buru-buru menuju tangga kembali. Ketika aku sudah sampai di kamar atas, Dila dan Sekar sedang asik nonton TV. "Lama banget lo di bawah," ucap Sekar. Tadi ketemu abang gue gak di bawah?" tanya Dila sambil serius nonton. Aku menggeleng. "Gue tadi cuma ketemu sama nenek lo aja." Dila yang tadinya lagi fokus nonton langsung melihat ke arah gue. Wajahnya terlihat kaget.
Nenek? Iya, nenek loh. Di kamar sebelah meja makan, ucapku. Dila terdiam lama melihatku. Ia sama sekali gak membalas ucapanku. Ia pun kembali melihat TV dengan raut mukanya yang datar. Setelah ngobrol ngalor ngidul pukul 11 malamnya, aku dan Sekar masih tidak bisa tidur. Hanya Dila saja yang sudah tidur dari tadi. Kar, lo ngerasa gak sih rumah ini aneh? Tanyaku pada Sekar. Iya, rumah gede gini sepi banget ya. Kita juga dari tadi di dalam kamar terus. Dila gak ngajak keliling gitu ke rumahnya. Ceplos Sekar sambil bermain HP. Bukan itu maksud gue, Kar. Lo emang gak ngerasa serem di rumah ini? Sekar tiba-tiba melihatku dengan wajah yang ketakutan. Kali ini ia berbisik. Iya, sumpah gue ngerasa takut. Masa ya pas gue tadi ke kamar mandi, gue ngeliat ada nenek-nenek, jawabnya. Itu mah neneknya Dila kan, ngapain takut, biasa aja kali. Gue tadi juga ngeliat dia. Ngomongin kamar mandi, gue jadi pengen kesana deh. Anterin gue yuk, tuturku sembari bangun dari kasur. Aku dan Sekar pun keluar kamar, pergi menuju kamar mandi yang letaknya ada di pojok. Di lantai 2 ini ruangannya berbentuk kotak dan hanya ada 2 kamar dan 1 kamar mandi. Kamar mandi letaknya persis di sebelah tangga. Aku lalu masuk ke dalam kamar mandi dan Sekar menunggu di luar. Hingga setelahnya kami pun gantian. Aku menunggu Sekar sambil berdiri dan melihat ke sekitar ruangan. Hawa malam ini benar-benar terasa dingin. Suara apaan tuh? Suara itu terdengar dari tangga. Aku lalu mendekat ke tangga. Saat melihat ke bawah, ada nenek Dila yang sudah berada di tangga. Ia berjalan perlahan menaiki anak tangga satu persatu. Tapi anehnya, dia berjalan sambil memukul tongkatnya dengan kencang ke lantai. Selama naik, aku mendengar nenek itu tertawa cekikikan tanpa sebab. Sumpah, kok gue jadi merinding ya? Kar, udah belum? Sekar menyangut. 2 menit lagi katanya. Aku lihat nenek itu semakin naik ke atas. Duh Kar, buruan dong please. Suara itu semakin dekat. Aku gak berani melihat ke tangga lagi. Aku hanya diam di depan pintu kamar mandi sambil ketakutan. Sekar, buruan ih. Ya Tuhan, suaranya semakin jelas. Udah selesai nih gue. Lo ada apaan sih? Ngetok-ngetok mulu, ucap Sekar. Ketika Sekar keluar, suara tongkat itu menghilang seketika. Saat aku ngintip ke tangga kembali, tiba-tiba nenek Dila sudah tidak ada di sana. Anjir, aku langsung menarik tangan Sekar dan berlari menuju kamar. Anjir. Gue tadi lihat neneknya Dila di tangga, terus tiba-tiba menghilang, Kar. Sekar begitu kaget mendengarku. Seriusan lo? Kan bener ada yang aneh sama nenek itu. Gue juga pas ke kamar mandi siang tadi ngeliat dia ada di depan tangga. Mulutnya meracau gak jelas gitu. Ih, serem banget gak sih? Apa jangan-jangan neneknya gila kali ya?
ceplos Sekar. Aku hanya terdiam tak merespon. Apa iya neneknya gila? Tapi kok bisa hilang tiba-tiba? Aku lantas teringat sesuatu. Lo ke kamar mandi kapan, Kar? Tanyaku serius. Ya itu tadi siang pas lo ke bawah. Hah? Seriusan lo? Anjir, gue juga ketemu dia pas gue lagi di bawah, Kar. Sekar benar-benar terkejut. Badanku langsung merinding seketika. Bagaimana bisa Sekar bertemu dengan orang yang aku lihat dalam waktu yang sama? Ya Tuhan, jantungku tiba-tiba berdegup cepat. Yaudah yuk, mending kita tidur deh. Besok pagi kita balik, ucap Sekar ketakutan. Kami berdua pun berusaha untuk tidur dalam keadaan takut. Pukul 1:30 dini hari, aku tiba-tiba terbangun karena kebelet gara-gara hawa di sini yang sangat dingin. Aku pun membangunkan Sekar untuk menemaniku pergi ke kamar mandi. Tapi Sekar dari tadi susah banget dibangunin. Begitu pula dengan Dila. Dengan keadaan takut, aku pun memaksakan diriku untuk pergi ke kamar mandi. Dari kamar tidur, aku berlari cepat ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, hawanya juga benar-benar sangat dingin. Aku gak memikirkan apapun selain ingin cepat-cepat pergi dari sini. Ya Tuhan, suara itu lagi. Aku buru-buru mencuci kaki dan tanganku, dan saat aku membuka pintu, tepat di sampingku, di depan tangga persis, tiba-tiba aku melihat sosok nenek itu lagi. Wajahnya keriput pucat, dan saat aku lihat ke matanya, tidak ada warna putih, melainkan penuh dengan warna hitam. Loh, kok belum tidur? Aku lantas berlari menuju kamar dan masuk ke dalam selimut dengan takut. Keesokan paginya, aku dan Sekar pamit pulang dan tidak menceritakan apapun pada Dila. Namun sebelum pergi, Dila bertanya padaku tentang nenek yang aku temui kemarin. Aku dan Sekar pun saling bertatapan hingga akhirnya kami menceritakan semuanya. Mendengar cerita kami, Dila tertegun. Wajahnya terlihat cemas dan takut. Kalian juga lihat nenek itu? Ya ampun, ternyata bukan gue doang yang ngeliat dia. Kalian tahu gak sih? Gue juga sering ngeliat dia mondar-mandir naik tangga pas malam hari. Makanya, pas malam gue gak pernah keluar dari kamar, ujar Dila. Gue ngerasa sosok nenek itu ada semenjak Papa beli patung kuda di pintu depan, ujarnya lagi. Kali ini suaranya terdengar gemetar. Aku dan Sekar hanya bisa terdiam merinding mendengarnya. Aku pun bilang padanya untuk menceritakan masalah ini ke orang tuanya langsung. Kemudian kami pun pamit pada Dila dan pulang dengan perasaan campur aduk. Ya Tuhan, kami gak bakal nyangka kalau acara menginap di rumah Dila akan berakhir menyeramkan seperti ini. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.